teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan Linux sebelumnya, yaitu melakukan konfigurasi DHCP server pada Linux Debian 10. Nah, sebelum melakukan konfigurasi pada Linux Debian, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita telah melakukan minimal konfigurasi pada IP address. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mengkonfigurasi IP address untuk Linux Debian. Nah, langsung saja saya akan lanjut untuk mengkonfigurasi DHCP servernya. Jadi perlu diketahui bahwa IP DHCP server ini gunanya untuk memberikan IP otomatis kepada klien. Jadi kita tidak perlu men-setting lagi atau mengkonfigurasi lagi IP secara manual atau statik pada komputer kita. Jadi IP-nya akan masuk secara otomatis. Nah, jadi DHCP ini memudahkan kita dalam untuk lebih keefisien dalam penggunaan alamat IP. Mengapa demikian? Karena misalkan kita punya komputer berjumlah 100 dan jika IP-nya di statik, maka kita akan melakukan konfigurasi IP secara sebanyak 100 kali. Nah, jika dibandingkan dengan DHCP, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Kita sisa mengaktifkan DHCP pada komputer kita. Nah, bagaimana langkah-langkah konfigurasinya? Berikut kita akan konfigurasi secara bersama. Oke, nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan DVD daripada Debian. Nah, untuk konfigurasi DHCP ya harus ada DVD 1 dan 2 dari Debian. Nah, jadi harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu DVD 1 dan DVD 2 nya, baru boleh melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan DVD 2 daripada Debian itu sendiri. Nah, saya simpan di data D. Nah, kemudian ada di dalam sini. Nah, ini saya gunakan yang versi 64 bit. Ini ada DVD 2. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasi. Pertama-tama saya cek dulu berapa IP yang saya gunakan. Nah, IP yang saya gunakan adalah 192.168.1.1/24. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah melepas ya atau mengganti atau mengeluarkan DVD 1 yang secara default terpasang pada Debian setelah melakukan instalasi. Jadi perintahnya adalah dengan menggunakan perintah eject. Nah, jika sudah di eject seperti ini ya, kemudian kita lanjut klik kanan di bawah sini yang saya sorot, klik kanan. Nah, kemudian kita pilih choose a file, choose a disk file. Nah, kita klik. Kemudian kita cari DVD Debian. Tadi saya simpan di data D, folder Debian 10, kemudian di folder Debian 64 bit. Saya pilih yang DVD 2. Kemudian kita open. Nah, jika sudah teropen, ya, kita bisa cek di bawah sini. Caranya kita tempatkan kursor di sini di gambar CD di bawah. Ya, kemudian akan muncul tulisan DVD 2 di situ, atau bisa juga klik kanan di sini. Dan yang tercentang adalah DVD 2 di sini. Nah, oke. Kita lanjut konfigurasinya. Nah, untuk bisa DVD 2-nya ini bisa dibaca oleh Linux, bisa terbaca di repositorinya Linux. Jadi kita scan dulu DVD-nya. Jadi perintahnya adalah apt cd-rom add. Nah, apt cd-rom add, kemudian kita tekan enter. Dan muncul tulisan scanning. Ya, jika muncul tulisan scanning artinya sedang men-scan atau sedang membaca file DVD 2 tadi. Jadi perintahnya tadi adalah apt cd-rom add. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah terpasang ya DVD 2-nya, kita lanjut menginstal aplikasinya. Apt get ya install ISC, nama aplikasinya adalah ISC DHCP server.
kemudian kita tekan enter. Oke, nanti muncul seperti ini. Jadi perintah berikutnya adalah apt get y install isc dhcp server. Nah, oke, server. Fungsi y di sini adalah artinya kita tidak artinya yes ya. Jadi kita tidak saat menginstal tidak muncul lagi pilihan yes atau no, tapi langsung terpilih sendiri yaitu y. Nah, oke, setelah terinstall seperti ini muncul tulisan warna merah ya, ini tidak masalah, kita lanjut saja. Kita masuk ke pengeditan konfigurasi DHCP-nya. Nano /etc/dhcp/dhcpd dhcpd.conf. Nah, oke, saya tulis lagi perintahnya. Nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, kita coba tekan enter. Nah, di menu ini kita melakukan pengeditan. Jadi kita cari saja ke bawah, kita geser kursornya ya, mungkin sekitar ya 2 kali ya berpindah di sini, 2 kali berpindah layarnya. Kemudian kita cari yang ini. Nah, ada tulisan as likely different configuration. Ini kita hilangkan tanda pagarnya, mulai dari subnet kita hilangkan, kemudian rank sampai ke bawah. Jadi dia akan berubah jadi warna putih di sini. Kita akan hilangkan sampai di sini. Nah, setelah pagarnya hilang, kita ganti IP-nya ya, yang IP di sini kita akan ganti. Mengapa kita ganti? Karena ya bukan IP yang kita gunakan, melainkan IP yang kita buat sendiri tadi, yaitu 192.168.1.1. Jadi saya pasang saja IP-nya di sini. Nah, IP yang kita gunakan 192.168.1.1. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita pasang subnetnya ya. Jadi subnet dari IP yang kita gunakan adalah 192.168.1.0 ya. Nah, ini subnetnya. Karena dia /24 ya. Jadi subnetnya ini. Nah, kemudian netmasknya dia 0. Mengapa 0 di sini? Karena tadi /24 juga. Jadi silakan cari-cari saja tabel subnetting di internet kalau yang belum paham tentang penggunaan subnet ataupun penggunaan netmask. Nah, yang ini ringnya. Nah, ring ini adalah IP berapa sampai IP berapa yang akan kita berikan ke klien. Jadi misalnya kita memberikan ring 192.168.1.100 sampai misalnya sampai ke 192.168.1.200. Nah, artinya IP yang akan diberikan ke klien, IP DHCP yang akan diterima klien adalah mulai dari 100 sampai 200. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya, misalnya klien kita ada 10 ya, kita pasang saya di sini 2 sampai 11. Atau mungkin klien kita ada 100 ya, kita boleh pasang seperti ini 100 sampai 200 ya. Jadi saya pasang di sini menyesuaikan saja. Misalnya karena 1 sudah dipakai tadi, jadi bukan lagi 1 di sini, tapi boleh startnya dari 2. Nah, sampai ya boleh 30 lah di sini. Nah, 30. Kemudian ini DNS-nya, DNS servernya ini boleh kita isi dengan IP Linux kita tadi. Nah, jadi IP Linux kita tadi adalah ini. Nah, silakan teman-teman menyesuaikan IP-nya berapa yang digunakan ya, disesuaikan. Kalau saya di sini kebetulan pakai ini ya, otomatis ya konfigurasi saya juga menyesuaikan dengan IP yang ada di sini. Oke. Yang ini di bawah DNS-nya boleh diganti, boleh juga tidak. Jadi saya tidak usah ganti saja. Kemudian ini option router. Nah, ini yang penting. Ini adalah IP dari Linux kita ya. Nah. Oke, 192.168.1.1. Nah, yang ini ya. Kemudian di bawah broadcast-nya. Nah, broadcast ini juga harus kita pasang.
karena kita menggunakan cs24, jadi broadcastnya adalah 192.168.1.255. itulah broadcast dari cs24, yaitu 255. Oke, kalau sudah, kita simpan dengan menekan Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi berikutnya, yaitu nano /etc/default/isc dhcp server. Jadi saya tulis dulu perintah berikutnya. /isc datar dhcp server. Nah, di sini kita tekan enter. Nah, oke. Yang kita isi di sini adalah interface yang versi 4. Nah, ini kita isi dengan nama interface kita. Interface, cara melihat interface yang digunakan di Linux caranya sangat gampang, yaitu dengan menggunakan perintah IPA, dan muncullah interface yang digunakan yang ini, yang ada angka 2 ya, yaitu ENP0S3. Itu yang akan kita pasang nanti. Jadi di bawah sini kita pasang dengan di dalam tanda petik ini ya, yaitu ENP0S3. Jadi hati-hati dalam penggunaan atau penempatan daripada nomor interface-nya ini. Jika salah maka ya konfigurasinya akan gagal. Jadi pastikan di dalam tanda petik 2. Nah, kalau sudah itu kita simpan lagi, Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita restart ya. Jadi kita restart boleh dengan menggunakan perintah ini /etc/init.d/isc dhcp server restart. Nah, jadi restart ini fungsinya ya supaya konfigurasi yang sudah kita lakukan tersimpan. Dan ingat, untuk merestart ini semua perintahnya sama. Yang berbeda di sini adalah nama aplikasinya. Biasanya kalau aplikasi yang kita install di awal tadi, yang ini, nah itu juga yang akan di restart di akhir nanti. Nah, jadi perlu dipahami ya untuk merestart ini, karena banyak yang belum paham, terutama dalam hal merestart. Biasanya kita konfigurasi DHCP, yang di restart adalah networking, atau kita install network install DHCP server, yang di restart adalah SSH server. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan restart ini. Nah, oke, kita restart sistem CTL. Saya biasa gunakan ini sistem CTL, jadi opsional ya, boleh gunakan sistem CTL, boleh juga pakai ini /etc. Nanti saya pakai dua-dua lah, sistem CTL restart isc dhcp server.service. Kita enter, dan jika tidak ada tampilan yang muncul berarti sudah oke. Kita coba tes begini. Saya coba enter, dan hasilnya sudah oke. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah men-setting. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, men-setting arah dari interface atau koneksi dari Linux Debian ini. Koneksinya nanti kita akan arahkan ke komputer kita sendiri. Jadi kita setting dulu di menu mesin, setting ya, atau pengaturan, atau mungkin yang tidak ada menu settingnya, cari saja network adapter ya, diklik. Nanti muncul seperti ini. Kita pilih yang network. Nah, di sini kita ganti virtual host network adapternya jadi jadi host only adapter ya. Ya biasanya kan NAT, jadi diganti dengan host only. Nah, kemudian di sini di advance kita ganti jadi allow all. Nah, kalau sudah itu settingannya pastikan seperti ini, kemudian di OK. Nah, setelah itu kita minimize ini ya. Kemudian kita setting di sini tadi. Nah, di sini kita masuk di mesin, di file, kemudian host network manager yang ini. Nah, ini yang kalau misalnya tercentang seperti ini DHCP servernya, DHCP daripada VirtualBox-nya itu dihilangkan saja ya, dihilangkan seperti ini. Kemudian jangan lupa di OK. Nah, setelah itu kita setting di
kita cek apakah IP DHCP-nya berhasil atau tidak. Nah, cara ceknya kita masuk di bawah sini, klik kanan di icon jaringan, kemudian open network. Oke, muncul seperti ini. Ethernet, change adapter option. Karena pengaturannya tadi kita arahkan ke, kita lihat saja ya, kita lihat saja di sini pengaturannya. Karena kita arahkan ke VirtualBox source only, jadi kita cari juga di sini yang mana VirtualBox source only. Nah, VirtualBox, nah yang ini ya, yang tulisan ini saja. Kan ada juga VirtualBox yang ada tanda pagarnya. Cuman di sini yang kita gunakan kita sesuaikan. Nah, ini yang tidak ada tanda pagarnya. Jadi ada, biasanya sih ada 2 ya, atau lebih. Nah, kita pilih ini, kita klik 2 kali, properties, kemudian TCP/4. Nah, ini ada IP di dalam, ini kita hilangkan. Jadi caranya kita klik obtain, kemudian di obtain juga di bawah sini, lalu di OK, OK lagi. Kemudian di close. Oke, kita tunggu sebentar. Harusnya IP yang masuk di sini adalah 192.168.1.2 ke atas ya, sesuai dengan yang kita berikan tadi. Kita coba klik 2 kali, kemudian details. Nah, ini belum ada, kita coba disable. Kita coba disable. Kemudian kita enable kembali. Nah, ini juga belum ada. Nah, biasanya kalau masalah seperti ini dia tidak ada, kita setting ya. Kita main setting. Ini saya klik di menu mesin, sorry ya. Di sini di mesin ya, pengaturan tadi. Saya ganti interface-nya. Arahnya saya ganti di sini. Oh sorry, ini, oh kenapa 2 ya? Coba kita pakai yang ini. Kenapa ada 2 VirtualBox-nya? Saya heran juga ini. Coba cek yang di sini, mungkin dia IP-nya masuk ke sini ya. Oh ya, ternyata IP-nya masuk di sini. Berarti bukan yang ini. Nah, ini saya disable saja karena tidak digunakan. Jadi IP-nya masuk di sini. Nah, ini ya. Ini IP yang kita gunakan tadi. Startnya 2, maka yang akan diterima di sini mulai dari 2. Kalau misalnya kita start 3 ya bisa saja IP-nya 3 di sini. Dan ini kalau dia DHCP dia masuk sendiri IP-nya. Jadi nanti kalau kita konfigurasi, ini tidak perlu lagi di setting. Nah, ini tidak perlu lagi diisi ya, jadi dia akan masuk sendiri. Sisa di obtain ini. Nah, kalau sudah itu di OK dan hasilnya ya seperti ini. Kalau sudah ya selesai. Sisa kita ping ke servernya apakah connect atau tidak. Biasanya sih kalau connect ya, biasanya sudah kalau ada IP-nya langsung connect. Oke, di sini sudah connect. Jadi mungkin itu saja untuk materi kali ini. Ya, sekian dan terima kasih banyak.